Ya, shalom sobat sahabat saat teduh. Hari ini saya kehadiran rekan bersama dengan saudara Berto. Saat ini beliau masih berproses di STT Berea untuk menjadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, sore hari ini kita diberikan kesempatan bersama-sama untuk berdialog bagaimana kita bisa melihat dari perjalanan pertobatan beliau ini sungguh luar biasa, dan saya yakin ini akan memberkati kita semua yang menonton. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak Bang Berto. Ya, puji Tuhan, sehat ya? Sehat. Haleluya. Amin. Jadi kita mau tanya-tanya nih Bang. Jadi bagaimana sih rasanya ketika Abang, jadi dulu sebelumnya Abang sebelum di STT Berea nih, Abang gimana nih aktivitas di luar sebagai apa? Saya aktivitas di luar kayak berandal gitu lah. Nggak mau diatur, susah diatur. Tapi selama saya di sini udah jauh sangat berbeda. Sudah dididik Tuhan, sudah diberkati Tuhan, dan sudah dimuliakan Tuhan. Karena saya di kampung kayak sangat nggak teratur cara hidup saya. Narkoba, minum-minuman keras, pergaulan bebas. Jadi semua jalan hidup saya nggak teratur, Bang. Baik. Nah, ini narkoba ya, kita bisa dengar bersama bahwa kalau beliau ini pernah menjadi pengguna ya Bang ya? Ya, pengguna. penikmat. Jadi sudah berapa lama nih Bang, kalau boleh tahu nih Bang, menggunakan narkoba? Kalau seingat saya semenjak SMP, kelas 2 SMP itu saya sudah mulai mengenal narkoba. Sudah mengenal sejenis narkoba. sabu. Oke. Tapi luar biasa. Tapi hari ini Abang dipanggil Tuhan. Bagaimana menurut Abang, gimana panggilan terhadap panggilan Abang ini? Ya memang kadang awalnya gimana kok bisa tahu STT Berea? Kemudian bagaimana kok tiba-tiba bisa mau masuk teologi? Saya pun bingung juga, Bang. Awalnya saya gini, saya sebenarnya udah sebelum di sini tuh sekitaran 2 minggu atau 1 minggu saya tuh udah nggak keluar kampung, saya di rumah terus. Karena mungkin itu ngapain aja tuh di rumah? Itu nonton TV, nggak ada kerjaan apa-apa. Itu orang tua udah mulai risih dengan saya, Bang. Udah mulai risih. Terus saya lihat kedua orang tua saya udah mulai risih, karena saya pun bergaul, saya pikir nggak ada gunanya juga. Habis 2 minggu saya menetapkan pikiran saya memberanikan diri ngomong dengan bapak saya. Saya kan kalau ngomong dengan bapak saya itu 1 tahun sekali, itu jarang. Terus saya memberanikan diri, Pak, saya bilang dengan bapak saya mau bersih-bersih gereja, tapi saya nggak perlu diupah, yang penting saya bisa gereja. Mati di gereja, bisa membersihkan rumahnya Tuhan. Awalnya punya niat untuk ke gereja karena apa? Kok bisa tiba-tiba kepengen, saya mau bersihkan gereja aja, saya pengen diam di gereja aja? Itu gimana tuh ceritanya? Awalnya memang gini Bang, saya dari lahir memang dari GPDI Pantai Kosta di Desa Antanrayan. Oke. Semenjak sekolah minggu memang itu sudah difirmankan oleh Bapak Pendeta Erwin Maukar. Saya memang pendengar yang hebat dulu Bang. Pendengar yang hebat. Dia pernah bercerita, pernah berfirman bahwa siapa yang ingin mengikut Yesus, dia harus siap memikul salibnya. Dia harus siap dihina, dicaci, dimaki, dibenci. Semuanya itu sudah saya rasakan Bang. Terus saya merasa sudah tidak ada gunanya lagi. Saya terus berdoa. Terus saya memberanikan diri ngomong dengan bapak saya. Bapak saya dengan mama saya antar saya ke STT Berea, menyerahkan diri saya ke Tuhan untuk bersih-bersih gereja. STT Berea awalnya ketemu sama siapa? Awalnya sebenarnya mama saya sih yang bisa bawa saya ke sini. Saya kan ibaratnya luar biasa nggak akrab dengan mama saya. Dengan bapak saya pun begitu. Cuma saya bisa memberanikan diri
nggak tahu juga lah Kak, waktu itu saya bisa memberanikan diri ngomong dengan orang tua saya, dengan bapak saya. Mama saya nggak berani itu bantah omongan saya, karena dia tahu kalau dia ngomong saya bantah. Oke, tahu lah sifatnya. Tahu sifat saya. Terus dia juga yang dapat info di sini Di STT Berea. di STT Berea. Terus diantarnya sama si kepala sekolah itu, kalau nggak salah Bapak Yamin namanya. Iya, Pak Yamin. Itu kami pergi sekitaran jam 2, jam 3 sore sampai ke sini, ketemunya sama Ibu Heni aja, yaitu istri Pak Yamin. Oh iya, oke. Pak Yaminnya sedang tidak ada di rumah waktu itu. Kami berbincang-bincang. Terus Ibu ingin tahu masa lalu saya. Saya seorang pemakai, saya seorang pemabuk. Saya seorang, ibaratnya seorang yang kotor lah, dipandang hina lah. Terus saya bilang sama Bu Heni, di kampung saya sangat dibenci Bu. Dibenci, maksudnya dibenci gimana nih? Karena saya agama Kristen. Jadi di kampung sana maksudnya, atau ke minim orang Kristennya, atau memang satu-satunya ya? Karena memang di kampung saya masih adat lama dia Bang. Adat lama, artinya Jadi bertentangan dengan adat. Jadi saya sebagai orang Kristen sangat dibenci di situ Bang. Oh, artinya, sangat dihina. Artinya mereka masih primitif, maksudnya masih mempercayai Ya. tentang itu ya. Saya sekeluarga itu kayak dibilang buang adat gitulah di kampung. Oke, paham. Baik. Oke, terus setelah ke Terus Berea, puji Tuhan, mental saya kembali hampir pulih selama di sini. Karena selama saya di kampung mental saya habis terbunuh Bang. oke. Dibunuh secara karakter. Secara karakter, secara mental, secara jiwa. Baik. Saya hampir nggak ada mental sama sekali Bang. Oke, baik. Semenjak di sini, puji Tuhan, Tuhan bekerja walaupun sekali sedikit, tapi udah kerasa pulih kembali, jiwa tuh kembali, itu rasa pulih. Karena lingkungan kan. Karena lingkungan yang bagus dan cara hidup yang baik. Oke. Itu Jadi yang menurut abang bisa ndak abang kasih pendapat apa sih perbedaan ketika abang dulu masih hidup bergumul di dalam dunia foya-foya, kemudian saat sekarang ini abang sudah hidup di lingkungan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Apa sih yang menurut abang yang sangat menjadi titik pandang yang mencolok, yang membedakan? Yang membedakan keduanya? itu rasa syukur saya Bang. Kalau dulu zaman saya masih di dunia saya yang gelap, di dunia saya yang hitam, saya itu nggak pernah dan sama sekali bingung gimana rasanya cara bersyukur. Taunya yang penting happy, yang penting senang gitu, yang penting ada uang, udah poya-poya. Yang penting ada kawan, udah senang-senang. Oke, mabuk ya. Mabuk. Tapi kalau semenjak di sini Bang, saya tuh ngerasa ada rasa bersyukur, walaupun saya nggak ada apa-apa, Oke. nggak ada materi, tapi hati saya tuh rasa bersyukur tuh ada. Ada sukacita. Ada sukacita, walaupun nggak ada teman, ibaratnya nggak ada teman yang dekat dulu dengan kayak yang di dunia lama saya. Ya. Tapi hati saya tuh tenang. Semua keluh kesah saya serahkan kepada Tuhan. Jadi ada ketenangan, ada kenyamanan, nggak seperti hidup-hidup saya di masa lalu yang lama. Nggak ada namanya ketenangan. Selalu pasti berdebat dengan kawan. Kayak selalu ada masalah setiap harinya. Tapi kalau di sini ketenangan itu memang nyata Bang. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, baik. Setelah nanti abang kan sekarang sudah di STT Berea. Nah, apa motivasi abang ke depannya setelah menjadi hamba Tuhan nanti? Semoga selama saya dididik di sini, saya bisa mendapat berkat Tuhan dan Tuhan bisa membagi berkat ini bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi mereka bisa mengenal jalan yang lurus walaupun jalan itu sempit, daripada jalan yang lebar tapi itu sangat tidak baik untuk kedepannya Bang. Oke, satu pesan saya Bang buat abang,
Dan ini sebenarnya kesaksian luar biasa dan memberkati kita semua. Karena apa? Dari pengalaman beliau sudah banyak sekali pencerminan bagaimana ketika kita hidup menghambakan pribadi kita kepada dunia, sehingga kita merasa bahwa dunia itu memberikan kita kesenangan melalui apa? Foya-foya contohnya, narkoba, seks bebas, kenikmatan daging, kenikmatan itu nggak ada kedagingan. namanya ketenangan, Bang. Oke. Dan itu sebetulnya secara tidak disadari bawahnya membawa kita ke dalam kebinasaan. Seandainya kalau abang tidak diselamatkan oleh Tuhan dan abang waktu itu masih terus hidup di dalam dunia seperti itu, mungkin abang bisa jadi satu secara lahiriah mati sia-sia, bisa jadi saya, Bang. sakit, jatuh sakit karena narkoba terus. Karena belum mengenal Tuhan. Yang kedua, uang habis, tidak punya apa-apa sehingga sakit, tidak punya uang, tidak bisa berobat, akhirnya meninggal. Nah, tapi apa yang hari ini kita dapatkan, yaitu Tuhan mau panggil abang ini. Bahwa Tuhan tuh lebih melihat, mungkin dulu orang-orang di sekitar abang, tempat abang itu tidak menghargai abang, tetapi Tuhan melihat bahwa Bang Berto ini sangat berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan ambil dia kembali, sehingga Tuhan tuh tarik dia, sini Berto, ikutlah aku, kata Tuhan, karena ketika engkau mengikut aku, engkau akan menemukan hidup yang kekal. Amin. Amin ya Bang. Tuhan, amin. Dan sekarang Bang Berto dididik di STT Berea untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan yang untuk melayani. Dan ini nanti Bang, abang bisa menjadikan sebuah kesaksian besar di dalam hidup abang. Amin. Yaitu historia perjalanan pertobatan abang. Bagaimana abang dulu masih hidup dalam dunia, menghambakan pribadi hamba kepada dunia, dan kemudian abang menerima panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan ini dengan cuma-cuma, kawan-kawan, saudara-saudaraku yang saat ini mendengarkan, ketika kita merespon panggilan Tuhan, harus kita bersyukur dan bersukacita. Karena apa? Tuhan memberikan kasih anugerah itu jangan dengan lupa cuma-cuma. nikmati perjalanannya. Betul sekali. Walaupun itu pahit, walaupun itu manis, Betul. nikmati saja perjalanan Tuhan. Nah, sama seperti yang di Galatia pasal 5 ayat 22-23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita yang dirasakan Abang Berto tadi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, juga penguasaan diri. Tetapi ketika dulu Bang Berto belum bertobat, atau kita semua yang dulunya belum bertobat, kita masih hidup dalam kedagingan. Galatia 5 ayat 19-23 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan daging. Dan hari ini Bang Berto sudah merespon dia. Dia respon dia panggilan Tuhan. Ketika Tuhan panggil Bang Berto, dia respon, siap Tuhan, saya ikut Tuhan. Sehingga ada buah roh yang Bang Berto dapatkan. Apa itu buah rohnya? Sukacita. Amin, amin. Tidak punya duit pun damai. Kalau dulu tidak punya duit gimana Bang? Ngamuk. Gelisah. Ngamuk apa rasanya. kayak pintu diempaskan, barang apa itu Apa diempaskan. jam pengen punya orang tua semua jual. Kayak motor pemberian orang Semua tua dijual. dijual. Tapi walaupun itu sebenarnya masa lalu saya, tapi itu bisa menjadi cermin bagi saya, Bang. Betul. Saya jadi bisa melihat masa depan saya. Oh, ini saya yang dulu. Betul. Jadi kok kita ngelihatnya agak beda. Serasa kita ngelihat orang itu saya yang dulu. Betul. Jadi kok kita kasihan lihat dia itu seperti aku yang dulu yang belum mengenal Tuhan. Betul. Saya sebenarnya sebelum saya pikul salib, orang tua saya udah pikul salib dulu. Karena semenjak orang tua saya pikul salib, saya dan dua adik-beradik saya itu sangat tidak menghargai kedua orang tua saya. Oke. Kedua adik-adik saya pun itu ikut jalan saya. Baik. Sangat Dikatakan rusak tadi sekali. oleh saudara Bang Berto ini, maksudnya kedua orang tuanya telah dahulu memikul salib itu karena melihat pergumulan beliau, yang beliau masih suka-suka poya-poya jual harta orang tua dan itu. sebagainya macamnya. Jadi orang tua sudah
memikul salib yang lumayan. Jika kita memang ingin mengikuti Dan hari ini Yesus. abang bersyukur nggak bang? Abang rasanya udah merespon panggilan Tuhan dan abang mendapatkan berkat banyak sekali dari Tuhan. Amin, puji Tuhan, sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Harapannya abang kedepannya bisa menjadi pendeta dan hamba Tuhan yang besar nantinya ya bang ya. Ya. Oke, berarti luar biasa ya bang ya pengalaman abang sehingga sekarang abang sudah menyadari dengan melakukan respon balik terhadap panggilan Tuhan, dan ini sangat luar biasa dan jarang orang untuk mampu melakukannya. Dan hari ini abang sangat istimewa sekali di antara orang-orang yang sama seperti dengan abang yang dahulunya. Nah, kedepannya motivasi apa yang ingin abang buat untuk mulai dari melihat cerminan diri abang sendiri? Mungkin abang kedepannya punya cita-cita, saya akan menangkap banyak jiwa, terkhususnya orang-orang narkoba. Ya, untuk motivasi saya sekarang sih memang untuk mengikut Yesus. Kalau untuk kata ngeluh itu hampir udah nggak ada bang. Oke. Maupun itu sakit, manis, saya tetap ingin mengikut dia. Oke. Walaupun saya tetap hina di dunia, janji Tuhan saya akan ditinggikan nanti di Amin. Bapaknya yang di surga. Oke bang. Apapun resikonya itulah. Jadi ada nggak sih cita-cita abang nanti setelah jadi pendeta, abang pengen menangkap jiwa-jiwa anak-anak yang mungkin jiwa-jiwa itu sama seperti kayak abang dulu yang Ya, pengguna narkoba? saya sangat ingin seperti Ada itu bang. kerinduan ya? Ada kerinduan karena saya sangat kasihan melihat orang-orang yang masih terperangkap dalam kesenangan, Oke. dalam keinginan daging. Itu sangat. Oke, artinya abang punya kerinduan ya? Ya. Oke bang, saya akan bacakan satu buah ayat, semoga menjadi rema abang. Ketika abang sudah mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan, ingatlah Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, posisi abang saat ini tuh sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Namun bagaimana sekarang kita melakukannya dengan cara apa? Dengan setia, kata Tuhan. Tuhan tidak tuntut kita untuk pintar, Tuhan tidak tuntut kita untuk pandai berkhotbah, Tuhan tidak tuntut kita untuk pandai berkata-kata atau membuat kosakata yang indah di depan umat. Tidak, Tuhan tidak butuh itu semua. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah respon kita terhadap panggilan Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kita. Ya, Kita tidak perlu pintar bang, kata Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah berkehendak dan Tuhan memperkenankan kita untuk berjalan, melakukan kehendaknya, maka Tuhanlah yang akan menyediakan. Amin. Yang dulunya kita tidak pandai ngomong, kita dibuat Tuhan pandai ngomong. Amin. Yang dulunya kita tidak pintar, Tuhan akan membuat kita menjadi pintar. Dulunya kita tidak pandai berkata-kata indah, Tuhan akan membuat semuanya indah. Amin. Abang yakin dan percaya? Yakin. Yakin dan percaya. Karena Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada amin bang? Amin. Amin. Makanya oleh sebab itu, ketika kita sudah ikut dalam panggilan Tuhan, yang perlu kita latih adalah bagaimana kita punya hubungan pribadi kepada Tuhan. Amin. Tuhan, mungkin kalau dunia menilai, pendeta ini pandai berkhotbah, pendeta ini hebat penafsirannya. Tetapi kata Tuhan, aku tidak membutuhkan yang seperti itu, kata Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan hanya mau kamu menjadi hamba-Ku yang setia dan taat. Amin. Kata Tuhan. Ingat waktu ketika Musa dipakai Tuhan untuk menyatakan keangkuhan Firaun, karena Firaun tidak mau, karena Firaun ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, sehingga ia diberikan 10 tulah di Mesir, dan Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan umat bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Padahal Musa itu seorang apa? Seorang yang tidak pandai apa-apa, seorang yang tidak pandai berkata-kata. Sehingga apa kata Allah? Aku menyertai engkau dan aku akan memberikan engkau tanda-tanda mujizat yang akan engkau lakukan di hadapan Firaun. Amin. Dan Allah menghendaki bahwa Harun saudaranya ikut serta membantu. Amin. Dan itu luar biasa. Nah, Tuhan itu tidak memakai orang-orang
yang terlihat dunia, kalau dunia bilang pintar, hebat, Tuhan tidak memakai yang seperti itu. Justru yang seperti abang ini yang Tuhan mau pakai. Amin. Karena apa? Puji Tuhan. Tuhan tidak lihat dari sisi dunia, tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang berkuasa, yang memberi segala sumber. Amin. Walaupun bagi dunia abang ini terhina, tidak punya apa-apa, tapi Tuhan menunjukkan tiba-tiba nanti abang sudah berubah menjadi pendeta besar dan banyak sekali jemaatnya. Ada amin? Amin bang. Dan Terima itu kasih semua Tuhan. karena apa? Terima kasih. Karena Tuhan mau tunjukkan bahwa kemuliaannya besar di dalam hidup abang. Amin. Dan ingat, Tuhan ketika memberkati. kita nanti sudah dipakai Tuhan, hanya satu pesan kita: tinggikan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita dipakai Tuhan, kita diberkati, kita banyak berkat, tinggikan nama Tuhan. Ketika Puji kita nanti Tuhan. banyak berkat, dapat berkat materi atau berkat apa saja, berkati lagi banyak orang. Amin. Jangan sampai berkat itu sangkut di tempat kita. Berkati lagi orang, karena ingat, Biarlah apa yang saya kita menjadi dapatkan berkat. hari ini semuanya adalah titipan Tuhan. Supaya apa? Kata Tuhan, aku memberkati engkau dengan berlimpah. Dan satu yang akan harus kau lakukan, berkati juga mereka yang aku kehendaki, kata Tuhan. Amin. Jadi berkat tidak cukup sampai pada kita, bang. Ketika kita diberkati Tuhan, kita berkati banyak orang. Amin. Itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Karena pekerjaan dunia dan pekerjaan surgawi sangat berbeda. Mari kita mulai hari ini kita sama-sama merenungkan apa yang hari ini menjadi bagian podcast kita. Terima kasih banyak bang, sangat Terima kasih. memberkati. Semoga Terima Tuhan kasih. memberkati Tuhan abang, semoga menjadi pendeta yang besar dan banyak Amin. jemaatnya, Tuhan dan memberkati. banyak lagi memberkati orang. Terima Saya kasih. harapkan kita nanti bisa bersama-sama menangkap banyak jiwa-jiwa. Amin. Puji khususnya Tuhan. Terima kasih jiwa-jiwa yang Tuhan. masih terperangkap dalam narkoba. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita tutup. Shalom. Selamat sore. Bye bye.